Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahma, selamat pagi. Mana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, pertemuan kali ini pendampingan proses pembelajaran bulan kedua, yaitu pendampingan yang ke-1 terkait apa saja dari proses aksi nyata dan kemudian respon dari Bapak Ibu guru serta siswa terkait dengan aksi nyata tersebut. Nah, kurang lebih ada beberapa pertanyaan, nanti bisa kita sharing untuk menjawab. Baik, sudah siap, Bu Rahma? Siap. Baik, bismillah. Baik, yang pertama terkait review proses pembelajaran pada bulan kedua, yaitu 1 bulan terakhir. Nah, bisa diceritakan, Bu Rahma, proses apa saja yang sudah berjalan kurang lebih 1 bulan terakhir? Jadi pada 1 bulan terakhir ini saya sudah mempelajari itu tentang modul yang kedua ya, modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Saya merasakan kalau proses pembelajarannya di LMS sih sepertinya tidak ada masalah, semua tugas sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Hanya menurut saya nilai-nilai dalam guru penggerak itu oke, artinya saya sudah bisa melakukan itu nilai-nilai tersebut. Namun kalau kita melihat peran guru penggerak, ada 4 peran utama guru penggerak itu yang menurut saya termasuk berat ya. Saya sebagai seorang guru merasa itu berat karena ternyata dalam sekarang yang saya rasakan itu bahwa peran guru penggerak itu cenderung adalah sebagai pemimpin. Nah, pemimpin dalam segala aspek. Yang saya lihat di sini ada 4 aspek itu: pemimpin pembelajaran, pemimpin manajemen sekolah, mengembangkan sekolah. Sehingga menurut saya, wah, di dalam pikiran saya idealnya ini adalah tugas kepala sekolah. Menurut saya ini. Nah, menurut adalah tugas kepala sekolah memiliki wewenang seperti itu, tapi menjadi sebuah tantangan bagi saya sebagai seorang guru biasa untuk bisa melakukan, artinya peran guru penggerak yang notabene ini adalah tugas kepala sekolah itu sendiri, itu menjadi sebuah tantangan. Tapi dalam hati saya ini tidak bisa sekali jadi ya. Artinya semuanya butuh proses, apalagi buat saya ya sebagai guru penggerak. Misalnya dalam hal poin saja memimpin manajemen sekolah, itu saya berpikir bagaimana sih harus bisa memimpin manajemen sekolah. Mungkin tidak bisa langsung memanage sekolah itu langsung ya, karena kita di sini kan sudah ada kepala sekolahnya. Jadi tahapan dari diri sendiri, saya sendiri misalnya memanage kelas saya sendiri, itu menurut saya belajar manajemen ya dari kelas sendiri. Dengan itu nanti perlahan-lahan bisa masuk ke dalam sistem pengambil kebijakan di sekolah, sehingga bisa setidaknya dalam rapat bisa menyampaikan ide untuk pengembangan sekolah. Itu adalah itu ada suatu bisa melaksanakan peran itu yang saya rasakan. Memang menurut saya sih berat ya? Karena peran yang 4 ini harus punya kekuasaan gitu, maksud saya harus punya kepemimpinan di situ sehingga mampu melakukan peran tersebut. Walaupun dalam kapasitas saya selama apa yang sudah saya lakukan dalam aksi nyata modul 1.2, saya itu ikut terlibat dalam pengembangan sekolah. Artinya saya di sini sebatas menyampaikan ide, karena semua keputusan kan ada di kepala sekolahnya ya, sebagai yang bertanggung jawab terhadap sekolah. Di sini saya hanya menyampaikan ide-ide saya. Nah, selepas bagaimana kepala sekolah memang menanggapi dengan baik. Cuma eksekusi daripada ide-ide itu ya belum tentu sesuai harapan saya. Itu aja sih menurut saya. Terima kasih, Bu Rahma. Jadi memang berat ya ini tugas guru penggerak ini, ternyata tidak hanya untuk menggerakkan diri sendiri, tetapi nanti pada ujung-ujungnya ya itu adalah sebagai pemimpin manajemen di sekolah. Nah, luar biasa ini. Dan hal tersebut tentu tidak instan, ada proses yang harus dilalui dan dimulai dari dalam kelas, bagaimana memanajemen kelas atau permasalahan yang ada di kelas, sehingga nanti bisa disampaikan saat ada pertemuan atau rapat dengan Dewan Bapak Ibu Guru. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Bu Rahma, waktu pendampingan yang sebelumnya, Bu Rahma itu merencanakan adanya setiap materi itu dibuatkan metode pembelajaran yang menyenangkan, yang berbeda, sehingga nanti siswanya tidak bosan. Nah, terkait dengan rencana tindak lanjut tersebut, apakah sudah ada mungkin tindak lanjutnya? Bisa diceritakan?
Kemarin kan saya sudah melakukan aksi nyata tentang membuat permainan ya. Pada saat itu kan udah ujung semester ya, kemudian pelaksanaan semester. Nah sekarang kan ada waktu luang untuk mendesain itu untuk semester depan. Jadi saya sedang mencicil melihat KD setiap materinya. Kebetulan kemarin sudah dibagiin kurikulumnya. Sepertinya kurikulum kita masih kurikulum darurat ya, karena kita tidak tahu apakah akan masuk seperti biasa atau tidak. Betul. Sehingga saya masih berpatokan pada kurikulum darurat tersebut untuk menyusun desain pembelajaran saya. Ini baru satu yang sudah saya menganalisis aja. Jadi belum pada desain pembelajaran sedetailnya. Jadi baru saya menganalisis KD tujuan pembelajaran itu yang baru saya lakukan. Jadi masih tahapan karena saya masih punya waktu 3 minggu untuk sebelum kita masuk kembali. Dan sepertinya akan masih tatap muka terbatas seperti sebelumnya, sehingga mungkin pelaksanaannya ya tidak akan semulus seperti kelas ideal yang biasa. Baik, terima kasih Bu Rahmah. Jadi untuk tindak lanjut dari pendampingan yang sebelumnya, yaitu membuat setiap materi dengan metode pembelajaran yang berbeda. Nah ini sudah mulai dilakukan dalam wujudnya dalam mencicil, menganalisis KIKD serta tujuan pembelajarannya terkait dengan kurikulum darurat. Karena mungkin ke depan masih dipakai kurikulum darurat. Baik, terima kasih. Kemudian capaian apa saja yang sudah dipelajari terkait materi-materi LMS selama 1 bulan terakhir? Capaiannya menurut saya luar biasa ya capaiannya, karena dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar sebagai landasan pedagogi saya sebagai guru, kemudian beranjak ke modul 1.2 di mana kita belajar tentang nilai dan peran guru penggerak, sampai sekarang ini kita belajar tentang budaya positif budaya positif di sekolah. Nah, saya merasa ilmunya sangat banyak dan luar biasa. Wah, tugasnya makin berat menurut saya. Artinya bukan tugas di LMS sebenarnya, tapi tugas kita implementasi. Implementasinya itu menurut saya akan menjadi sebuah tantangan berat. Dan saya bersyukur sekali ini tentang budaya positif di sekolah. Bagaimana dengan budaya positif itu bisa tercapai semuanya. Kalau sudah terbentuk budaya positif yang baik di sekolah, di kelas terutama dari kelas kita, kemudian kita bisa artinya mengembangkannya ke sekolah. Nah itu luar biasa sekali bahwa tercapai semua tugas guru penggerak itu akan tercapai menurut saya. Apa yang idealnya? Karena kita sudah memulainya membangun itu menjadi sebuah budaya, sehingga nilai-nilai seperti profil pelajar Pancasila itu udah bisa artinya tumbuh dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik ya pada anak-anak. Itu menurut saya inti dari sebenarnya dalam ini pengembangan budaya positif ini. Kalau kita sudah bisa merealisasikannya di kelas maupun di lingkungan sekolah, itu udah tercapai. Baik, jadi ada capaian yang sudah dipelajari, yaitu modul dari 1.1 tentang filosofi KHD, kemudian 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan serta yang menjadi garis besar di sini adalah budaya positif yang Bu Rahmah rasakan, karena dari dasar budaya positif tersebut apa tujuan kita dalam pembelajaran itu akan mudah tercapai jika budaya positifnya sudah ditanamkan ke siswa. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke instrumen yang kedua, yaitu mengenai tantangan dan pembelajaran saat penerapan aksi nyata. Baik. Yang pertama, berdasarkan filosofi pembelajaran mengenai filosofi KHD yang Bapak Ibu sudah pelajari, apa perubahan yang Bu Rahmah lakukan terkait dengan pembelajaran di ruang kelas? Mengenai ini modul 1.1 ya tentang nilai filosofi KHD. Karena bagaimanapun itu adalah sebagai landasan ya, landasan mengajar, landasan kita memandang anak. Yang saya rasakan adalah tentu apa perubahan mindset ya, pola pikir saya dalam memandang anak. Bahwa anak itu bukan hanya sebagai objek kita dalam pembelajaran dicecari dengan materi dan lain sebagainya, tapi bagaimana saya melihat anak itu sebagai subjek, artinya dia melakukan itu, melakukan proses pembelajaran sendiri, sehingga dia akan merasa belajar, tidak perlu harus disuruh, diminta, mereka punya inisiatif sendiri. Itu saya rasakan. Jadi saya berusaha untuk menempatkan anak didik saya itu sebagai subjek yang melakukan pembelajaran. Dia punya inisiatif untuk belajar. Oh, ini yang belum saya tahu Bu Guru. Jadi dia punya inisiatif sendiri untuk belajar. Jadi
saya melibatkan sebagai pelaku pembelajaran. Jadi bersama-sama saya dengan guru, mereka sama-sama belajar. Itu yang saya mindset yang saya rubah, dan saya sudah terapkan itu dalam aksi nyata saya. Saya berusaha anak-anak untuk melibatkan mereka semua dalam proses pembelajaran, terutama dalam menuntun mereka untuk belajar yang menyenangkan. Dan saya berharap saya bisa realisasikan itu untuk pembelajaran saya selanjutnya di semester depan dengan rencana saya mendesain itu ya, karena kalau saya tidak desain tentu tidak akan bisa saya konsisten untuk melakukannya ya, sehingga saya desain sesuai dengan kelas ya, karena kelas anak-anak ini kan berbeda. Maaf, sekolah saya kan menganut sistem rankingan ya, artinya ada kelas unggulan, ada yang tidak, sehingga menjadi tantangan. Mungkin kalau di kelas unggulan itu bukan hal yang menjadi sebuah tantangan ya, tapi di kelas lain itu ketika saya harus mengerti bahwa anak-anak itu kan berbeda kemampuannya, sehingga otomatis pendekatan saya di kelas A akan berbeda dengan di kelas B atau di kelas E malah yang sama sekali mungkin minat mereka untuk belajar lain. Nah itu yang harus saya buat juga desainnya, sehingga saya desainnya bukan desain satu untuk semua jadinya. Nah desain yang akan berbeda gitu, sesuai dengan itu yang harus saya lihat bahwa anak kelas E harus saya buat berbeda permainannya, karena tidak bisa sama. Karena saya pernah coba kemarin itu di kelas A, oke, kelas B itu malah jadi ribut. Nah itu yang saya ini harus berbeda. Nah itu yang harus saya rancang juga, tidak hanya mendesain pembelajaran permainan yang homogen, tapi juga harus saya buat banyak ini sesuai dengan kelas, karena kan saya ngajarnya kelas paralel ya, A, B, C, D, E, itu beda-beda. Jadi saya harus membuat desain yang berbeda untuk setiap kelas. Nah itu menjadi tambahan lagi buat saya menganalisis kemampuan anak di setiap kelas. Nah itu menjadi, sehingga dia nanti lebih konsisten ya. Kalau nggak gitu nanti akan saya terapkan di kelas A doang. Nah itu yang menjadi masalah. Saya bagaimana anak-anak saya di kelas E juga bisa terjadi perubahan. Nah itu menjadi tantangan, sehingga nanti saya akan membuat desainnya itu sesuai dengan kelas anak-anak saya. Itu yang ingin saya coba, minimal satu materi dulu untuk kelas yang berbeda, karena nanti akan berbeda juga penerapannya. Begitu. Jadi Bu Rahmah luar biasa sekali. Jadi terkait dengan penerapan aksi nyata di modul 1.1 terkait filosofi KHD ya. Jadi filosofi yang sudah diterapkan yaitu adalah memposisikan anak sebagai subjek, bukan sebagai objek lagi, di mana anak-anak harus dilibatkan agar inisiatifnya muncul. Dan yang menjadi perhatian Ibu adalah karena di SMP 2 Kuripan ini menganut sistem kelas unggulan ya, jadinya tentunya nanti pembelajarannya di setiap kelas itu akan berbeda, karena karakteristik anak di kelas unggulan sama dengan karakteristik anak di kelas yang bukan unggulan tentu akan berbeda, sehingga nanti metode pembelajarannya yang menyesuaikan. Baik, terima kasih. Bu Rahmah, apa yang mendorong Bu Rahmah sampai segitunya perhatian kepada siswa seperti itu? Jujur ini ya, ketika memahami tentang filosofi Ki Hajar, itu membuat saya merefleksi diri, evaluasi diri. Apakah sudah pernah saya berbuat itu? Itu yang saya rasakan saya belum maksimal untuk berbuat seperti itu untuk anak-anak didik saya. Apakah saya sudah benar melaksanakan proses pembelajaran yang menuntun anak didik saya itu seperti idealnya Ki Hajar itu ya, bahwa anak-anak itu ya harus kita tuntun dengan baik dengan sistem amal itu. Apakah selama ini saya melaksanakan rutinitas mengajar? Itu yang saya rasakan. Jadi ada perasaan merasa bersalah dalam hati saya itu ya, setiap saya mengajar anak-anak saya, ketika saya hanya rutinitas mengajar tanpa saya punya dasar gitu loh, bahwa saya harus menuntun anak saya seperti ini loh, bahwa mereka itu adalah sebagai generasi bangsa, ini tugas saya loh, bukan hanya sekedar ngajar biasa. Itu yang saya rasakan. Jadi sebagai sebuah refleksi, saya belum berbuat seperti itu, makanya saya merasa ilmu ini harus saya terapkan dalam pembelajaran saya, karena ini tugas saya, bukan tugas sebagai PNS ya maksudnya, tapi lebih pada tugas sebagai manusia, panggilan hati. Wah, ini kita mengajar itu untuk generasi bangsa loh, untuk kehidupan anak itu. Karena saya percaya bahwa ilmu yang bermanfaat itu kan akan itulah yang membuat kita nanti berhasil ya sebagai amalan jariah. Itu yang saya rasakan. Jadi mengajar dengan hati menurut saya yang harus itu dasar saya. Kalau kita sudah mengajar dengan hati, anak-anak itu juga akan
nyampe ke hatinya, sehingga kita dengan anak-anak juga sampai kapanpun mereka akan mengenal kita gitu, maksudnya mengingat kita sebagai gurunya, bukan sih untuk pamrih, tapi sebagai inspirasi. Guru saya seperti ini, itu yang saya ingin saya ingin punya seperti itu. Seperti dulu ya waktu SD itu saya punya figur guru, artinya yang bisa menginspirasi saya sehingga saya menjadi guru IPA seperti sekarang. Nah, saya pikir anak-anak saya juga punya hal seperti itu di diri saya. Ada hal yang menginspirasi mereka, walaupun tidak harus mengikuti profesi saya. Maksudnya ada hal yang mereka ambil dari saya gitu loh, sesuatu yang positif. Itu menurut saya yang melatar belakangi saya. Baik, luar biasa sekali. Jadi ini udah kalau sudah ngomongin anak-anak ya, tanya ini luar biasa. Jadi dari refleksi KHD ini, karena Bu Rahmah merasa masih kurang maksimal gitu ya dalam mengajar, hanya sekedar melaksanakan panggilan tugas saja, tapi saat ini bahwa setelah mengetahui nilai-nilai filosofi KHD, jadi seolah-olah disadarkan kembali ya terkait dengan panggilan hati untuk mengajar itu yang seperti apa, kemudian dikaitkan dengan yang terakhir tadi, inspirasi ya, bagaimana guru bisa memberikan inspirasi kepada anak. Tidak, karena guru menurut saya pribadi juga tidak hanya menyampaikan materi, tapi sebagai panutan. Dan terkait guru juga harus prinsip Among tadi ya, jadi siswanya juga menjadikan gurunya sebagai teladan. Baik, terima kasih Bu Rahmah. Dari perubahan yang Bu Rahmah sudah lakukan tersebut, apa hal yang sudah baik ya? Apa hal yang sudah baik, dan mungkin ada hal-hal yang perlu ditingkatkan? Bisa diceritakan dalam kelas ini? Boleh. Dalam praktiknya. Menurut saya apa yang sudah baik itu adalah komunikasi dengan siswa. Artinya pola komunikasi yang sudah berubah ya. Artinya mungkin selama ini dulunya artinya ya masih komunikasinya masih sering membuat anak merasa bersalah gitu, misalnya. Misalnya kalau tidak mengerjakan tugas diceramahin gitu. Nah, itu sekarang sudah mulai terjadi perubahan menurut saya. Bahwa saya sekarang lebih memahami anak didik saya, memahami bahwa mereka memahami latar belakang mereka. Misalnya saya tanya lebih dalam mengenai apa, lebih menjalin komunikasi yang lebih baik, itu menurut saya. Kemudian tingkat pemahaman saya kepada anak-anak itu lebih meningkat. Apalagi anak-anak dengan latar belakang, khususnya tinggal di sekolah pedesaan seperti ini ya. Artinya mereka mengerti latar belakang mereka, mungkin mereka tidak punya banyak waktu untuk mengerjakan tugas, jadi saya tidak terlalu banyak menuntut mereka. Saya lebih banyak memahami mereka, kemudian menuntun mereka supaya memberikan lebih arahan gitu. Kalau misalnya memberikan alternatif, misalnya tidak dikerjakan sekarang, bagaimana kalau nanti? Saya selalu berikan pilihan seperti itu. Kalau tidak dikerjakan akan seperti ini. Jadi saya memberikan konsekuensi apa gitu aja. Tapi saya tidak pernah menuntut mereka misalnya harus begini, harus begini. Nah, itu yang merasa sudah berubah dalam diri saya selama ini gitu. Baik, Bu Rahmah, dari rencana yang sudah yang sudah dilakukan ya, dari rencana maupun aksi nyata yang sudah dilakukan, hal apa yang sekiranya kompetensi yang perlu ditingkatkan dari Bu Rahmah itu sendiri, maupun kompetensi yang sudah ada di dalam diri Bu Rahmah, dan kompetensi apa yang perlu ditingkatkan dari Bu Rahmah? Silahkan. Menurut saya, semakin kita tahu sesuatu, semakin kita lebih tidak tahu gitu menurut saya. Semakin kita bodoh gitu, semakin kita banyak tahu, bahwa kita semakin banyak tidak tahu itu artinya ini yang saya tahu sekarang semakin bertambah. Tapi saya merasa kok kurangnya banyak di sini. Jadi lebih banyak menjadi evaluasi bagi saya. Saya merasa hal yang kurang adalah bagaimana saya bisa mengelola emosi, mengerti tentang kondisi emosi anak muda saya itu, maksudnya perkembangan emosi mereka. Saya lebih ingin memperdalam itu sehingga saya lebih bisa meningkatkan pemahaman saya terhadap anak-anak. Bagaimana saya bisa mengajak mereka untuk bisa mengontrol emosinya, karena jujur saja mungkin kalau kelas dalam A tidak kelas unggulan tidak ada tangan-tangan, tapi kelas 8B, C, D, E ini itu saya bingung harus bagaimana mengontrol perilaku, emosi. Itu yang saya ingin pelajari lebih lanjut. Bagaimana kemampuan saya bisa meningkat untuk bisa mengontrol perilaku anak-anak ini menjadi mau belajar. Nah, itu yang saya ingin tingkatkan. Bagaimana mereka, itu tantangan terbesar menurut saya bagi anak-anak yang artinya
di luar rata-rata atau di bawah rata-rata dalam hal di atas rata-rata dalam hal keaktifan ini bisa saya artinya saya rangkul kemudian bisa ikut saya, itu yang saya menjadi tantangan terbesar buat saya menurut saya. Belajar tentang itu sosio emosional anak-anak ya, perkembangan sosial emosionalnya. Baik, terima kasih Bu Rahma. Kita lanjut ke proses pendampingan yang kedua, yaitu tentang penerapan aksi nyata ya, terkait tanggapan atau umpan balik dari yang pertama dari rekan sejawat dulu deh. Dari rekan sejawat kemudian nanti ke siswa. Baik, yang pertama, apa pendapat atau mungkin kesan ya rekan-rekan Bu Rahmah saat meminta umpan balik terkait dengan penerapan aksi nyata Bu Rahmah di kelas? Menurut saya mereka sangat antusias sih, artinya mereka sangat kolaboratif ya, artinya bekerja sama dengan mana yang harus saya berikan review atau masukan gitu. Malah mereka meminta tolong ilmunya dibagi gitu. Nah itu saya rasakan. Bagaimana? Oh ya, dengan tenang hati saya bilang begitu. Jadi mereka sangat antusias juga untuk tahu tentang ini. Saya artinya membagikan informasi kepada mereka, kemudian nanti saya share materi-materinya apa saja. Begitu. Baik. Nah, terkait meminta umpan balik ini, dalam wujud apa Bu Rahma memintanya? Apakah dengan wawancara secara langsung atau mungkin Bapak Ibu guru diajak mengamati kegiatan di kelas, atau mungkin ada cara Bu Rahma tersendiri bisa disampaikan? Jadi dalam meminta umpan balik kepada teman ini, saya wawancara secara langsung kepada teman saya, kemudian saya sodorkan, saya diskusikan tentang aksi nyata yang saya lakukan, dan mereka juga saya membagikan aksi nyata yang saya lakukan, kemudian saya bercerita tentang aksi nyata saya, kemudian mereka menanggapinya dengan positif. Malah mereka meminta nanti desain pembelajarannya untuk dibagi, dan nanti pada saat pembelajaran itu mereka bisa menjadi observer. Nah itu menjadi PR bagi saya untuk selanjutnya. Nah itu udah. Baik, jadi ada satu sisi di mana guru meminta metode pembelajarannya ya biar dibagikan, kemudian nanti mengajak rekan-rekan guru lain sebagai observer. Baik, terima kasih. Apa tantangan yang Bu Rahma hadapi selama meminta umpan balik kepada rekan-rekan guru? Menurut saya sih tidak ada tantangan yang berarti ya, karena teman-teman ini sangat terbuka ya, kemudian terbuka terhadap perubahan. Mereka sangat antusias dengan program ini. Mereka ingin lebih tahu, ayo Rahma ajak-ajak dong, nah begitu. Jadi mereka sangat ingin tahu banget tentang program ini gitu. Kalau mereka ingin ikutan, sangat bersyukur sekali, dari dulu diajak namanya ikut. Biasa. Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk hambatan sendiri tidak ada karena seluruh ekosistem di sekolah juga sudah mendukung seperti itu ya. Baik. Ketika mendapatkan umpan balik dari satu atau dua rekan guru, apa perasaan yang Ibu rasakan? Saya senang sekali sih, dan saya berharap ini menjadi motivasi saya untuk terus mengembangkan diri, karena saya merasa sih belum maksimal, tapi umpan balik yang diberikan teman saya ini semuanya positif, sehingga itu menjadi sebuah tantangan besar bagi saya untuk terus memperbaiki diri saya. Pembelajaran saya ke depan tuh harus lebih bagus dan bisa menjadi contoh untuk teman-teman saya. Itu yang saya rasakan. Bahkan saya berharap bisa membagi apa yang saya pakai ini, desain pembelajaran itu bisa mereka pakai juga untuk pembelajaran di kelas. Itu yang ingin saya bagikan kepada mereka. Jadinya tentunya senang ya ketika mendapatkan respon positif dari rekan-rekan guru yang lain, dan yang menjadi harapan Bu Rahma adalah agar desain pembelajarannya Bu Rahma rancang bisa diterapkan dan bisa menginspirasi yang lain seperti itu. Baik. Yang kelima adalah setelah tahu respon dari Bapak Ibu guru ya, entah itu responnya baik ataupun tidak, adakah perubahan rencana dalam kaitannya aksi nyata? Oh iya, saya belajar dari aksi nyata pertama. Jadi di sini saya merasa harus ada perubahan dalam aksi nyata kedua. Dalam aksi nyata kedua nanti atau selanjutnya saya harus melibatkan teman saya, teman-teman guru minimal 2 orang untuk terlibat langsung dalam proses saya aksi nyata tersebut, sehingga mereka lebih merasakan, kok aksi nyata seperti ini. Itu yang saya ingin. Jadi mereka terlibat di dalamnya sebagai subjek pelaku maupun sebagai objek di situ. Yang penting mereka terlibat, sehingga jadi bukan hanya sebuah wawancara biasa, tapi mereka merasakan, langsung mereka bisa menanggapinya secara langsung. Itu yang saya ingin. Jadi nanti untuk selanjutnya saya ingin melibatkan mereka dalam proses aksi nyata saya gitu. Jadi
ada sedikit perubahan rencana ya terkait aksi nyata. Kalau di aksi nyata yang pertama adalah hanya melakukan dengan siswa, Iya. seperti proses pembelajaran biasa, tapi Bu Rahmanya sendiri yang melakukan. Namun untuk yang ke depan juga Bu Rahma melibatkan guru-guru lain Iya. agar terlibat langsung dan merasakan perubahan atau aksi nyata tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya respon dari siswa sendiri, Bu. Kan tadi dari rekan sejawat, kemudian Iya. ini dari siswa atau murid. Yang pertama, bagaimana Bu Rahmah memposisikan murid dalam ekosistem belajar baik di dalam kelas maupun di luar? Jadi saya memposisikannya sesuai dengan tadi ya, kalau pada saat pembelajaran saya memposisikan mereka sebagai Subjek, pelaku ya, atau subjek, artinya mereka harus aktif dalam pembelajaran ya, sebagai karena pembelajaran itu kan untuk mereka sendiri. Saya sebagai guru hanya menuntun mereka untuk belajar. Saya sudah mengetahuinya. Jadi mereka yang harus belajar sendiri ya. Dengan belajar sendiri, mencari ide sendiri, menemukan sendiri, justru pembelajaran itu akan lebih kuat ingatannya daripada gurunya yang mendikte menjadi subjek, anak menjadi objek. Itu malah gurunya semakin pintar, muridnya tidak akan pintar. Nah, itu menurut saya. Jadi mereka harus melakukan sesuatu seolah dia yang belajar. Misalnya belajar sistem ekspresi, dia yang punya inisiatif belajar dengan cara apa. Kita sudah desain, mereka ikut terlibat, mereka mengumpulkan pendapat, ini yang ini, sehingga kita menuntun mereka, mengarahkan apakah ini benar atau salah, gitu aja. Itu yang penting. Kemudian kalau di luar, menurut saya kita harus lebih, tentu yang kita lakukan interaksinya akan berbeda ya. Kita lebih akrab, seperti bergaul dengan mereka, menjadi teman, sehingga kalau sudah terbangun hubungan yang lebih baik, misalnya di luar pembelajaran, jadi teman, bercanda dengan mereka, lebih memahami mereka. Tentu ketika dalam pembelajaran di kelas, mereka akan, guru saya seperti ini, jadi mereka lebih respect. Lebih guru memahami saya, sehingga mereka akan ikut dalam pembelajaran saya. Luar biasa. Jadi yang dapat saya pahami adalah tetap ya memposisikan siswa atau murid itu sebagai subjek, di mana siswa itu harus aktif dalam pembelajaran, menemukan sendiri pengetahuan mereka, agar tentunya nanti kalau menemukan sendiri ingatannya pasti lebih kuat. Lebih kuat. Dan ketika pembelajaran di luar itu memposisikan diri sebagai teman, karena ketika sudah akrab, nanti juga ketika pembelajaran di kelas pun siswa-siswa juga akan respect seperti itu. Baik. Dalam interaksi dengan murid ya, terkait aksi nyata, apakah ada perubahan yang Ibu rasakan dari sebelum mengenal aksi nyata, kemudian sekarang aksi nyata, apakah ada perubahan dalam interaksi dengan siswa? Iya, ada perubahan interaksinya sekarang lebih lebih intens, artinya lebih kuat interaksinya. Hubungan interaksi antara guru dan murid maupun murid dengan murid yang lain itu terbangun secara interaksi yang positif gitu, maksudnya lebih hidup aja pembelajarannya dengan itu. Jadi tidak hanya guru menyuruh, tapi di sini terjadi komunikasi yang sangat interaktif antara guru dengan murid. Jadi untuk komunikasinya sekarang lebih interaktif lagi ya, karena baik siswa maupun guru itu saling komunikasinya lebih baik. Bu Rahma, apa saja yang sudah dilakukan untuk mengembangkan cipta rasa dan karsa dari siswa? Dalam proses pembelajaran itu, apa yang saya sudah lakukan untuk mengembangkannya? Tentu yang pertama yang saya lakukan itu adalah mengenali siswa saya, memahami mereka, karena kan mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Kemudian setelah itu saya coba melakukan pembelajaran yang artinya sesuai dengan minatnya ya? Minat anak, artinya sesuai dengan potensi anak tersebut. Kalau kita lihat, misalnya kan saya baru melakukan aksi nyata di kelas unggulan ya, atau di kelas A. Jadi rata-rata mereka memiliki potensi yang hampir rasa kemampuannya sama gitu, sehingga mudah untuk mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka memiliki kemampuan yang artinya mereka senang menjawab pertanyaan, kemudian responnya cepat, sehingga saya pun mendesain pelajaran itu bermain dengan cara tanya jawab. Nah, itu karena mereka itu responnya cepat dalam menjawab, makanya saya membuat pertanyaan itu, metode itu, supaya mereka lebih antusias saja dalam belajar. Baik, terima kasih Bu Rahmah. Jadi
terkait dengan upaya untuk mengembangkan cipta rasa dan karsa siswa, yaitu mengenali siswa dari latar belakangnya, kemudian melakukan atau mendesain pembelajaran yang sesuai dengan potensi anak tersebut. Baik, terima kasih. Bagaimana respon siswa atau murid ketika Bu Rahmah meminta pendapat umpan balik terkait dengan proses pembelajaran tersebut? Anak-anak sih senang-senang aja ya, Senang-senang aja. apalagi mereka sangat merasa dihargain gitu loh ketika saya meminta mereka untuk memberikan umpan balik. Saya Bu Guru, nah mereka sangat senang dan antusias, maka malah senang banget karena mereka apa namanya seperti juga mereview kembali apa yang sudah dilakukan di kelas. Oke, baik, terima kasih. Jadi tanggapan dari siswanya, responnya sangat senang ya, karena merasa dihargai pendapatnya, untuk kemajuan gurunya dan juga kelasnya terutama ya. Baik, terima kasih Bu Rahmah. Kalau tadi kan perasaan siswa, nah ketika Ibu mendapatkan umpan balik dari siswa tersebut, perasaan Ibu bagaimana? Perasaan saya sih bersyukur banget sih, artinya mereka sudah bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran mereka tentang gurunya gitu, tentang proses pembelajaran di kelas, bahwa mereka ternyata sudah bisa menghargai apa yang sudah dilakukan gurunya. Perubahan itu mereka hargai dan mereka bisa merasakan dampaknya. Yang penting perasaan dari dalam hati mereka sudah mengakui itu adalah sebagai sebuah perubahan dan berharap perubahan itu akan semakin baik. Nah, menurut saya itu sudah sebuah harapan, sebuah kebahagiaan yang tersendiri buat saya sebagai guru untuk mendesain pembelajaran lebih baik selanjutnya. Baik, terima kasih. Jadi perasaan Ibu adalah senang ya, bersyukur karena ternyata siswa itu betul merasakan perubahan dari aksi nyata tersebut. Baik, dari respon siswa tersebut, Bu Rahmah, apakah merencanakan untuk menindaklanjuti hal-hal tersebut, ataukah mungkin ada yang perlu diperbaiki atau mungkin ada yang perlu dipertahankan, mungkin bisa diceritakan? Nah, menanggapi apa dari respon siswa tadi, saya berharap apa yang disampaikan, maksudnya yang dirasakan siswa lebih daripada itu harusnya menurut saya ini. Jadi itu saya merasa belum puas bahwa ternyata saya merasa kalau hanya senang saja, itu belum sebuah pencapaian bagi seorang guru menurut saya. Jadi saya belum melihat respon yang lebih baik dari kata senang. Memang anak-anak senang bermain, tapi saya ingin lebih daripada itu. Nah, itu yang ingin saya tindak lanjuti ke depannya, sehingga menjadi PR buat saya ke depan itu ketika mendesain pembelajaran saya harus menanyakan umpan balik kepada mereka, meminta evaluasi langsung dari mereka langsung pada saat tersebut, sehingga saya tahu respon mereka itu bukan hanya senang aja, itu senang, malah senang ya semua orang senang, tapi batas senang itu seperti apa, itu yang saya rasakan. Saya belum puas sih dengan apa yang mereka rasakan sebagai sebuah kesenangan dalam hal ini gitu, sehingga menjadi sebuah tantangan baru buat saya. Bukan mengajar, bukan untuk membuat anak senang, tapi bagaimana nyampe gitu apa yang tujuan pembelajaran itu nyampe, itu yang belum saya lihat dari respon anak saya gitu. Baik, terima kasih. Jadi yang menanggapi respon tersebut ya, Bu Rahmah, harapannya mungkin siswanya dibawa senang dulu ya. Iya, benar. Mungkin ya, tahap aksi nyata sekian. Yang pertama, ayo diajak senang dulu. Kemudian ketika siswanya sudah bisa beradaptasi, baru nanti nilai-nilai berikutnya bisa ditanamkan. Baik, luar biasa sekali Bu Rahmah. Terima kasih atas jawabannya. Dan terakhir Bu Rahmah, kita refleksi pada proses pendampingan hari ini. Jadi ketika tadi dari awal kita sudah flashback review materi modul 1.1 maupun 1.2, kemudian kita membahas respon dari siswa maupun respon dari guru, dan terakhir adalah kita refleksi proses pendampingan hari ini. Bu Rahmah, bisa diceritakan apa hal yang menarik yang dapat Ibu simpulkan dari proses pendampingan hari ini? Silahkan. Ya, menurut saya yang paling menjadi tantangan saya adalah ketika mendengar respon murid saya. Menurut saya merasa sebuah tergelitik hati saya bahwa respon tersebut tidak hanya untuk membuat saya senang sebagai gurunya, tapi bagaimana respon itu adalah benar-benar itu dari hati mereka sendiri. Itu yang saya rasakan. Kemudian
menjadi sebuah apa ya, sebuah refleksi besar buat saya untuk apa namanya, untuk mendapatkan respon yang lebih baik lagi dari anak murid saya. Itu saya harus lebih baik lagi tentunya dalam mendesain pembelajaran ke depan. Bagaimana saya harus melibatkan anak-anak saya itu dalam pembelajaran tersebut. Kemudian juga guru-guru lain ya dalam pembelajaran, dalam aksi nyata saya itu. Sehingga respon itu saya dapatkan langsung dalam proses aksi nyata tersebut. Sehingga menjadi pembelajaran untuk saya. Baik, terima kasih Prama. Jadi hal yang menarik adalah ketika kita membahas respon siswa, di mana tidak hanya respon yang senang aja, tapi juga harapannya adalah respon yang lebih positif lagi, di mana bisa merasakan apa perubahannya dan tentunya tujuan dari proses pembelajaran itu bisa disampaikan. Dan kemudian adalah melibatkan guru dan siswa dalam proses aksi nyata. Baik, terima kasih. Terakhir, Bu Rama, apa yang perlu saya perbaiki dalam diri pribadi saya? Mungkin ada kekurangan dalam melakukan pendampingan kali ini sehingga bisa saya tingkatkan untuk pendampingan berikutnya. Bisa disampaikan, Bu Rama. Seperti harapan saya dalam aksi nyata yang pertama, pendampingan yang pertama kemarin, bahwa saya berharapnya sih pendamping itu bisa juga terlibat dalam aksi nyata saya, sehingga tidak hanya saya menceritakannya, tapi juga bisa menjadi saksi dalam proses aksi nyata tersebut. Terima kasih. Belum bisa saya jawab sendiri. Nah itu iya. Betul. Harapannya akan tetap seperti itu. Betul, jadi menurut saya kalau sesuai dengan tupoksi Bapak sebagai calon pendamping, menurut saya sudah bagus ya. Artinya tidak ada yang kurang dalam hal tersebut, karena sudah bagaimana mendukung sangat positif, sangat proaktif, misalnya dalam keseharian dalam mengerjakan di LMS juga diingatkan. Nah, saya ini minta tambahannya aja sebagai pendampingan dalam proses aksi nyata tersebut. Baik, insya Allah. Kedepannya mungkin ya, ketika Ibu melakukan aksi nyata, insya Allah saya bisa diundang, biar saya juga ikut terlibat, mungkin juga mendokumentasikan ya, agar bisa menjadi yang seperti Ibu sebutkan tadi, menjadi saksi dalam perubahan aksi nyata. Saksi sejarah. Luar biasa. Oke, Bu Rama, terima kasih atas waktu sama-sama, terima kasih. hari ini. Saya pribadi mohon maaf bila membawakan banyak kesalahan. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.